Drop it. Dari mana Bram? Gue lagi mancing nih. Mancing. Iya. Mancing nggak dapat. Nah, yang penting mah ngopi lah. Iya, penting ngopi lah. Ngopi, suasana ya ada yang berbeda lah di Anyer sekarang. Anjir mampruk Daripada ya. di Cilegon, ruwet. Supek kalau di Cilegon itu. Sebenarnya Cilegon tuh bagus ya. Kotanya kecil, pendapatan ininya besar gitu. Nyaman buat nyari duit, buat nyari kerja gitu. Buat nyari hidup. Ya, ya. Keren Cilegon tuh. Ya, saking kerennya kalau buat kerja oke lah bisa di Cilegon. Jalan-jalan bisa sesekali ke Anyer. Iya, deket kan. Kan luar biasa nih ininya apa? Pemandangan alamnya. Ya, meskipun mendung, angin mendukung banget ini. Saya tadi bawa kopi di mana ya? Kan kayak gini nih, enak sore-sore mendung. Ngobrol lah, sebagai anak muda tuh harus piknik boleh, tapi Ya. kan harus juga wawasan itu diperdalam gitu. Wawasan juga. Pram ini kan kalau nulis di Kompasian itu kan luar biasa itu apa nalar atau narasi politiknya tuh jalan banget ya. Masa sih? Tapi saya sering nggak. baca. Lah, saya kan nggak belajar politik. Saya sarjana pendidikan agama Islam malah. Seorang penulis ya nggak harus dia masuk terlalu jauh ke dalam politiknya ya, tapi bagaimana menarasikannya itu loh. Kan politisi juga belum tentu dia bisa menarasikan gagasan-gagasan politiknya gitu kan. Nah, itu. Nah tinggal ya mengkombin aja gitu. Ya, terbiasa nulis aja sih, Om. Ya karena apa ya? Basic kan dulu wartawan. Oh dulu wartawan ya? Dulu wartawan, nulis cerpen juga. Ya, Ini nggak apa-apa nih suka- ngobrol sambil ini ya, sambil ini mancing sayanya. Siapa tahu ditarik tuh. Kali aja dapat Putri Duyung buat malam mingguan. Dari tadi nggak dapat. Kerunyane. Gimana? Dulu wartawan? Dulu wartawan. Ah. 2010 belajar dari Rumah Dunia. Oh Rumah Dunia, Golagong ya? Golagong. Oh, keren. Kayaknya dari Rumah Dunia itu online apa ya yang memulai awal-awal online deh. Ada rumahdunia.net. Sebelum sekarang kan ada banyak teman-teman di media online. Kita udah ya itu sebagai bentuk pembelajaran juga ya. Seperti yang kita tahu juga Rumah Dunia itu kan pusat literasi, tempat kita belajar nulis. Situ. Kalau terjun secara profesional menjadi wartawan 2013-14. Lama juga dong berarti. Lumayan. 2013 sampai Sampai 2019 sih. 2019 sudah tidak di lapangan lagi. Tapi jadi aktif. bosnya. Oh, jadi bos. Sorry, saya pakai celana robek-robek. Semalam ceritanya ada maling ceritanya Prang. Kenapa? Saya kejar-kejar saya jatuh. Ya udah pada robek celana. Nggak tidur semalaman jadi. Waduh, duh. Kopi ditambah kayu manis enak juga ya ternyata. Sehat lah. Saya juga sama nih. Dikasih sama resepsionis. Sorry saya ngerokok Pram. Yoi. Gimana Pram? Perpolitikan Cilegon? Dari kacamata seorang penulis nih. Seorang penulis, ya penulis kan kayak sekedar pengamat aja sih. Iya. Dibaca alhamdulillah, kalau di situ ada gagasan yang baik bisa diambil. Kan bagian dari edukasi juga. Iyalah. Perlu itu masyarakat perlu tahu gitu. Tentang apa sih politik itu sebenarnya? Karena yang ternyata mau nggak mau saya harus belajar, Om. Belajar tentang politiknya Tentang itu sendiri politik, ya? tentang Iyalah. peta politik di Cilegon, tentang strategi. Ya 2020 kan saya baru kali itu masuk ke politik, ya? dunia politik. Oh, pilkada ya. Pilkada, nggak usah disebut lah. Iya, saya tahu. Di pilkada, nah di situ kan meskipun anak bawang, tapi saya lebih suka mengamati. Ya jangan nganggep orang yang suka diem, ya suka ngamatin aja, yang disuruh mau, itu kan bukan bagian. Tapi itu Nggak bukan bisa. bos yang didukung ya yang nganggap begitu? Bukan? Ya mana bukan. Bukan ya orang lain lah gitu ya.
kirain bos yang didukung kemarin. Jangan gitu dong, enggak dong. Beliau orang tua saya. Oh iya. Sudah dia. Iya. Sama saya tuaan saya itu bosnya itu. Saya udah tua loh. Zaman Firaun masih main kelereng. Saya udah lahir. Ya itulah. Ya alhamdulillah kan sekarang yang katanya sebagai arus perubahan sudah berjalan. Udah hampir 1 tahun ya. 1 tahun ya. 1 tahun Pak Heldi dan Pak Sanuji. Nah inilah setahun ini rame juga. Iyalah. Ya konsekuensi mungkin ya. Kita kan sebagai warga juga ya yang mencintai Cilegon. Bentuk dukungan kami mungkin berbeda lah dengan pendukung atau loyalis mereka gitu kan. Iya. Bentuk dukungan kita ya kita sebagai ingin perbaikan lah pada kota Cilegon itu ya wajib mengkritisi gitu. Ini salah nih Pak Heldi, salah nih gitu. Kalau benar kita dukung lah. Kalau salah kita kritisi. Gitu. Cuman ya dianggapnya kritis itu nggak suka. Bukan nggak suka sih, karena mungkin cara pandang orang kan berbeda-beda ya. Ada yang menganggap kritik itu sebagai sebuah serangan gitu ya. Padahal nggak juga kalau mereka mau open mind gitu. Kritisi kan bagian dari perbaikan. Kan nggak ada yang sempurna, Pram. Ya juga. Dalam hidup ini. Sempurna tuh cuman merek rokok. Ada invoice-nya nggak nih merek rokok? Saya kebetulan sekeluarga perokok sih. Bukan saya nyalain keluarga, kemudian saya jadi perokok begini, bukan. Saya sebenarnya pengen ngilangin. Ini sesuatu yang salah lah rokok itu. Tapi ya gimana, Pram, berat gitu. Saya udah nyoba berkali-kali. Dan nyobanya berhasil, tapi berhenti ngerokoknya yang nggak berhasil gitu. Saya berhasil malah. Dari tahun berapa ya udah berhenti merokok? Bisa naik haji loh. Bisa naik haji harusnya. Iya. Tapi yang nggak bisa berhenti tuh ngopi. Ngopi bangun tidur itu kayaknya yang bangun tidur kalau nggak habis makan tuh. Kalau nggak ada kopi tuh paleng. Kopi bagus buat adrenalin di tubuh kita lah. Ya stimulus gitu. Apalagi kopi dicampur gula aren itu kan makin sehat. Karena gula aren ternyata ada manfaat untuk lambung. Oh ya? Iya, untuk ngobatin sakit lambung kan. Karena saya punya mah, makanya meskipun rajin ngopi tapi mah itu jarang kambuh. Wah, baru denger nih. Ini nih buat ini nih pemirsa. Masa saya endorse gula aren gitu. Gula aren. Iya. Kan gimana tadi politik tadi? Politik gimana ya? Udah mau 1 tahun. Tapi banyak kritik. Dinamika sih sebenarnya kalau kritik ya. Karena ekspektasi masyarakat juga ingin lebih gitu. Udah. Aduh, tapi mau tak tulis juga sih. Kita tuh ekspektasinya terlalu tinggi. Bener gak sih menurut lo? Tentang politik? Tentang politik, tentang perubahan di kota Cilegon. Ekspektasinya mungkin Pram di sini banyak membaca kan. Jadi tentang politik ideal itu seperti apa sih gitu. Walaupun mungkin yang kita baca di textbook itu kan belum tentu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi minimal kita punya standar gitu. Iya. Itu perlu loh, anak muda. Anak muda ini kan punya tanggung jawab masalahnya terhadap generasi selanjutnya juga. Kalau kita sih udah tua ya, harusnya wirid kita nih. Udah nggak ngurusin lagi urusan politik, urusan duniawi gitu. Harusnya udah jam-jam segini tuh udah di masjid gitu kan. Udah wirid. Nungguin maghrib gitu. Iya, kayak kemarin interpelasi. Apa sih interpelasi? Saya juga baru tahu kan. Iya. Mungkin kalau tidak rame interpelasi itu, saya juga akan males. Sekarang ya sejak itu kata interpelasi nongol, mau nggak mau harus cari riset. Ya sebagai penulis nggak asal nulis. Saya kemarin nggak jadi ya. Saya nggak jadi. Cuman kan yang perlu digarisbawahi, saya bukan menyalahkan Dewan ya, karena mereka kan orang yang lebih dulu terjun di politik dan pelaku juga gitu. Untuk menerjemahkan interpelasi itu banyak yang gagal paham, benar gak sih? Masyarakat terutama. Nah itu tugas Pram tadi sebagai penulis itu menarasikan apa sih itu interpelasi gitu. Biar masyarakat juga ya walaupun nggak secara detail gitu kan, tapi kan paham. Oh iya. Oh, untuk menuju perbaikan itu ada loh prosesnya, kayak salah satunya interpelasi gitu.
Apalagi ya, saya kan profesi jadi wartawan. Udah lama tuh ke narasumber nanya-nanya. Secara tidak langsung itu interpelasi. Ya, mengkonfirmasi kan, menanyakan padahal udah tahu nih kejadiannya. Ini juga sama, acaranya apa, interpelasi gitu. Cuman ya dianggapnya kok horor banget. Harusnya nggak begitu kan. Tapi emang ya itulah dinamika politik ya. Harusnya kalau kemarin terjadi itu interpelasinya wah asik, itu bisa pembelajaran juga buat masyarakat, buat kita lah gitu kan. Itu juga pengen tahu sebenarnya. Kan kita kadang-kadang sok tahu juga gitu. Sok tahu. Seolah bisa menjelaskan interpelasi padahal nggak tahu juga sebenarnya. Nggak tahu juga. Itu katanya. Masih katanya juga. Iya. Tapi ya kalau sumber ilmu, kalau saya kan nulis butuh riset, butuh sumber ilmu. Makanya nyari-nyari, nanya-nanya gitu. Keren tuh. Iya. Sumber ilmu kadang kita kan apa ya? Dalam beropini. Apalagi di zaman medsos sekarang ini, itu orang mudah mengeluarkan sebuah pernyataan tanpa didasari ilmu tadi gitu. Iya. Bagus yang dilakukan Pram itu, artinya mencari sumber-sumbernya sehingga pas keluar gitu statement itu nggak asbun istilahnya gitu kan. Kan di medsos itu ibaratnya kita kayak meludah begitu di sembarang tempat, aja kemanapun gitu kan. Nah itulah medsos gitu kan. Ya orang dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang belum tentu itu benar atau enggak gitu kan. Tapi dia enak aja gitu tanpa harus merasa bertanggung jawab gitu. Bahwa di kemudian hari pernyataannya itu ternyata berimplikasi kepada hal-hal yang kurang baik gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau kita dari awal sudah bahwa saya kalau ngomong tuh atau beropini tuh harus ada dasarnya gitu. Tadi itu sumber keilmuan itu. Sumber. Makanya kan kayaknya mau nggak mau saya harus ngikutin media sosial juga kayak Facebook. Iya. Dulu agak malas gitu semenjak Pilpres. Pilpres cuman ya kacau itu. Kita bisa mengetahui informasi terutama di Cilegon ya dari medsos. Medsos apalagi udah dimasukkan ke dalam grup yang selalu approve. Dan kita masyarakat Indonesia nih ya, di dunia itu terkenal di dunia medsos itu, baik itu Facebook, Twitter gitu, IG, Instagram, itu terkenal paling berisik. Apapun di komen gitu. Apalagi kalau udah menyangkut bau-bau politik. Pilpres kemarin, itu kacau banget itu ini medsos. Iya, sampai sekarang Om, saya ngelihat di salah satu akun berita online. Ada tentang berita tentang JLS, tahu sendiri yang lagi ajur muk-muk. Itu siapa yang nulis, lo ya? Kamu ya? Ya tapi kita ngebahas yang ini dulu deh. Di situ kan ada ada postingan tentang JLS. Iya. Tapi yang komennya itu tuh, waduh sadis itu ya, sadis. Ya? Iya. Saya kira saya nulis di Kompasiana itu udah keras gitu. Cuman ya pengguna sosial media ini jauh lebih keras. Ya, netizen dilawan, maha benar netizen dengan segala bacotnya kan gitu. Tapi kan itu suara mereka, kayaknya suara real deh. Suara real dan makanya kita terkenal bangsa yang paling berisik di dunia. Iya, kan medsos. Gini, kalau masyarakat yang berisik, maksudnya mengomentari, jalan JLS itu harus diperbaiki, terus kok rusak selama ini gimana gitu. Iya. Itu kan suara hati mereka. Yang setiap hari melihat, mengalami. Di tahun anggaran kemarin kalau nggak salah ada itu, saya baca RUP ya, RUP itu kan saya lupa singkatannya, pokoknya di RUP lah gitu kan. Itu sebenarnya dianggarkan, cuman nggak tahu persoalan teknis kalau nggak salah itu karena waktu yang terlalu mepet nggak bisa dikerjakan, akhirnya itu jadi silpa itu kemarin. Silpa kemarin kan nyampe setengah triliun itu kan. Jadi lucu juga kalau sekarang misalnya Heldi bilang ini JLS perawatannya mahal, kemarin aja silpanya banyak gitu kan. Cuman ya menarik juga sih itu. Kalau Heldi mungkin berpikirannya sebagai pemimpin, kalau misalnya ini diserahkan kepada pemerintah pusat, itu kan akan memperingan ongkos perawatannya mungkin. Dia berpikirnya ke situ. Itu bagus sih. Sehingga APBD kita itu bisa dialokasikan pada hal-hal yang jauh lebih penting lagi untuk masyarakat, misalnya untuk program pendidikan, program kesehatan gitu.
Kan seperti itu kira-kira. Iya sih. Cuman di sini ya saya sangat menyayangkan juga kenapa Heli terlalu terburu-buru menyampaikan itu. Itu kan proses untuk diserahkan kepada pemerintah pusat itu makan waktu yang lama gitu kan. Itu tahapannya banyak lah, pencabutan aset dulu dari pemerintah, itu juga harus melalui legislatif segala macam, banyak lah pokoknya tahapannya gitu. Tahapannya banyak. Kebetulan saya sudah ngobrol sama Kang Dede Rahana Putra. Dewan viral itu. Dewan viral. Iya, salah satu upaya yang harus ditempuh adalah politik komunikasi politik, legislasi itu. Iya, jadi nggak nih gitu. Besok diserahin nggak gitu juga gitu, banyak administrasi yang harus ditempuh, politik juga. Nyerahin anak ayam aja ada prosesnya kan. Iya. Apalagi anak orang kan. Apalagi kan di pusat juga lagi banyak pembangunan gitu. Iya. Dan itu ide besarnya sih oke, saya juga sepakat tuh. Tadi yang jadi perawatannya nanti biar pusat, karena itu kan sebenarnya digunakan juga untuk kepentingan negara sebagai jalur industri, pariwisata segala macem gitu kan. Kalau diserahkan kepada negara memang ya seharusnya begitu gitu kan. Cuman mungkin di sini ada aspek-aspek lain, aspek sosial. Misalnya dulu itu dibangun oleh, kita sebut saja kekuasaan yang lama gitu. Sehingga mungkin cara pandangnya juga, wah ini politis nih, ini ada penggelapan sejarah nih gitu, kita akan dihilangkan nih, bla bla bla, seperti itulah gitu. Nah di situ tadi yang pentingnya aspek komunikasi politis itu salah satunya. Ya kalau masyarakat sih selama itu tujuannya untuk kebaikan masyarakat banyak, apapun yang terbaik, apa enggak? Ya kalaupun di nasional kan untuk nama udah dikukuhkan sebagai jalan Aat Rusli. Apakah itu akan diubah juga? Ya nggak harus begitu sih. Nggak juga kan? Enggak. Itu hal yang kecil lah gitu. Ya cuman tadi lah, artinya kan bisa menghemat. Saya dengar itu berapa itu dalam 1 tahun anggaran 80 miliar ya pemeliharaannya ya. Kalau Pak Wali kemarin nyebutnya kan 30 miliar. 30, ya. Terus ada teman-teman yang yang memberikan statement ada yang sampai 80 miliar. Ya kan duit segitu, duit loh itu. Duit. Untuk bangun tempat-tempat pendidikan, kesehatan, atau bukan untuk bangun deh, untuk meningkatkan gitu. Terutama pelayanan dasar ya yang harus pelayanan dasar gitu kan. Kan masyarakat merasa terbantu nanti di situ gitu. Apalah artinya tadi itu sebuah nama, apalah artinya melestarikan sejarah politik gitu kan. Masyarakat nggak butuh itu loh. Masyarakat butuh kesehatan, pendidikan. Masyarakat ketika lapar butuh makan. Simpel. Ya, simpel sih. Termasuk JLS. Ya JLS tadi kita bicara JLS kan tadi. Siapa aja politik. Iya kan? Karena gini juga sih saya lihat Helinya lah. Kalau misalnya komunikasi politik yang dia lakukan itu baik gitu kan, mungkin nggak seharusnya terjadi keriuhan seperti ini. Masalahnya beliaunya juga kayak salah satu contoh aja kan, bukan hanya JLS nya, JLU itu memang menjadi tugas dari penguasa lama ya, yang nggak kelar RPJMD-nya. Tapi kan itu menjadi amanat RPJMN lebih tinggi, artinya kepentingan negara kan, bahwa itu harus dilanjut. Nah mungkin Heli ogah kali ya, karena itu kan gagasannya penguasa lama gitu kan, cuci piring lah istilahnya, dia merasa dirinya cuci piring lah. Di situ kan ada mega proyek kayak misalnya JLU, Jalan Lingkar Utara, ada juga PT PCM itu yang terbengkalai gitu. Mungkin Heli berpikir karena ngapain saya yang harus cuci piring gitu, sehingga itu kayaknya dia ogah-ogahan tuh melanjutkan 2 mega proyek itu gitu kan. Belum lagi JLS. Kalau misalnya gue yang perbaikin, yang dapat nama itu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang
Ya merugikan kita semua lah selaku rakyat. Padahal kan ya penguasa sekarang harusnya berdamai dengan penguasa masa lalu. Artinya apa? Apa yang dilakukan mau nggak mau ya harus tetap jalan gitu. Ya dimulai dari berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, emang belum berdamai dengan diri sendiri. Iya. Saya takutnya dia yang nggak move on gitu kan. Tapi kan udah jadi pemimpin. Ya kan dia takut juga ke depan 2024. Ntar begitu ini, waduh kalah nih gue. Padahal mah lakuin aja sih yang sekarang yang terbaik. Yang terbaik hari ini adalah hari ini. Hari ini ya. Lakukan yang terbaik hari ini. Masa lalu itu yang membuat kita berada di hari ini kan. Hari ini kayak misalnya kita ngopi, saya mancing, ya kita syukurin aja. Berbuat yang terbaik lah. Karena yang kita lakukan hari ini itu menentukan hari esok kita loh. Kalau sekarang berhasil membangun Cilegon lebih baik, masyarakat Cilegon juga akan melihat. Ya udah ini aja deh buat ke depan gitu. Jangan takut dong Pak Eldi. Pak Eldi itu banyak dibisikin ini teman-teman yang mungkin nakut-nakutin. Kok bisa ya? Saya nggak tahu, soalnya belum pernah ketemu. Saya juga sama. Tapi saya seneng. Dulu pernah loh kalau nggak salah ya kita ngobrol ada Pak Eldi gitu. Tapi itu belum dilantik, Om. Belum dilantik gitu. Ya, dia masih merayap lah. Masih ada sisa-sisa kampanye. Iya. Kita waktu itu lagi di Wedang Jahe kalau nggak salah ya, lagi diskusi juga. Lagi diskusi kan, sama teman-teman juga. Datang kan. Beliau kan. Wah Pak Eldi, oh selamat. Oh ya makasih kata Pak Eldi ya. Terus kita ngobrol di situ kan, minum-minum. Pas dia ketawa-ketawa, kita ledek-ledekan lah waktu itu. Iya. Kita nggak dibayarin ya waktu itu ya. Nggak dibayar. Tapi kan dikasih duren. Oh dikasih duren ya? Dikasih duren 2 biji. Oh iya makasih lah Pak Eldi. Buah. Pernah dikasih duren sama Pak Eldi itu. Habis itu nggak ketemu, tapi kemarin saya sempat ketemu. Masa? Terus iya. Gimana? Wisuda. Wow. Kebetulan saya wisuda duduk di depan dan beliau sebagai tamu VIP kan duduk. Kamu yang di wisuda? Iya. Wih, selamat dulu. Mantap. Harus lah. Ya alhamdulillah ketemu. Pendidikan gitu. itu penting, harus itu. Tempuh terus. Iya nih. Tinggal Pak Wali ngasih beasiswa lagi nggak? Ya, kedengeran. Buat S2 maksudnya. Ngomong aja. Kan S1 udah gitu. Iya. Kan ngomong aja, kan dia dengar. Kalaupun nggak dengar, tim sesnya atau pendukungnya nyampein. Iya. Biar nggak berisik gitu. Ya jangan kayak gitu juga gitu. Biar nggak nulis di Kompasiana udah nih S2-in gitu. Iya berisik sih tetap, tapi berisik yang berkelas gitu. Iya sih. Nggak asal jeplak gitu, Pra. Wah janganlah, malu. Ya malu lah, malu sama kemarin dilantik dilantik apa di wisuda itu. Masa sarjana katanya asal ngejeplak. Ya kan kita udah diajarin tuh cara menyusun tugas akhir, penelitian segala macem. Udah ada metodenya. Nah dari situ juga kan secara tidak langsung kemampuan saya untuk riset, untuk lebih peka lagi nih apa tema yang mau mau ditulis gitu. Punya dasar-dasar gitu ya. Iya, kita kan harus ada landasan teori. Kalau ada landasan teori berarti kan harus ada fakta sebelum kejadian nih apa yang mau diulas kan. Iya. Kemudian juga ada ini referensi. Dan referensinya kan dari para ahli tuh nggak bisa sembarangan. Jangan referensi. Ini kebanyakan nih kita udah referensi hasil dongengan dari mulut ke mulut, ada juga yang pakai referensi dari jin. Saya baca statusnya Om Yusdi tuh khodam. Iya kan gawat itu. Kan masalahnya gini, oke lah dia bisa berkomunikasi dengan khodam itu ya. Misalnya dia seorang pemerintah nih, dia nanya ke si khodamnya tentang bagaimana sih nih ngurusin pemerintah. Mungkin si khodam ngasih masukan tuh, cuman masalahnya ngurus masyarakat manusia dengan ngurus masyarakat khodam mungkin berbeda lah. Kayak misalnya gini, di manusia gitu kan ngurus jalan tuh, bangun jalan segala macem. Lah di khodam kan nggak ada, kan mereka bisa terbang, ngapain gue bikin jalan gitu kan? Nggak nyambung jadinya kan. Aduh. Bercanda ini. Bercanda. Iya, bercanda. Saya sukanya bercanda, Pram. Makanya orang bilang saya nggak tua. Salah sebenarnya, saya udah tua kok.
Iya, berarti jangan-jangan saya seumuran sama anak pertama. Saya zaman penjajahan Jepang tuh udah lahir. Ah, masa sih? Bapak saya. Oh. Nah, terus yang untuk narasi-narasi yang ditulis Pram di Kompasiana ya, tentang politik, khususnya politik Cilegon gitu, yang lebih menarik lagi apa lagi kira-kira Pram? Menarik apa ya? Terkadang kalau saya nulis itu karena nggak memiliki tujuan atau berafiliasi dengan siapapun, ini perlu ditegasin ya, karena saya memposisikan sebagai independen sebagai orang media, terus saya juga jadi saya itu santai nulisnya karena apa? Nggak memiliki beban, saya berafiliasi dengan siapa. Cuman kan ini Pram apa? Ya oke lah kalau untuk politik kita independen. Cuman kan sebelum menulis kita apa nih yang menarik nih, yang lagi jadi trending nih gitu kan. Terus kita tulis nih, menulis itu kan sama dengan kita mengemas gitu kan. Kemasannya yang menarik seperti apa nih biar orang mau baca gitu, biar pesan kita tuh sampai gitu. Kira-kira seperti itu kan Pak? Iya sih. Jadi kalau saya sih unek-uneknya aja gitu. Terkadang kan keresahan gitu ya. Iya, keresahan. Inspirasi itu kan datang dari mana aja. Grup WhatsApp berisik terus kan. Yang ada Pak Wali sama Pak Wakilnya juga. Masuk. Ketua Dewan. Emang Om Yusdi nggak ada? Enggak. Saya jarang ikut juga. Karena kebanyakan sih. Ya saya emang ngikutin aja gitu. Baca-baca lah. Terus kan kalau di situ bisa menyimpulkan kok alurnya kayak gini ya, kok konfliknya seperti ini. Nah sebelum habis itu ya saya harus cari sejarahnya. CLS itu seperti apa, terus kayak gimana. Ya udah tulis aja gitu. Lebih bagus lagi ada kearifan lokalnya. Makanya kan ada kata ajur mukmuk. Oh iya. Kalau ya? Orang tua dulu kan ngomongnya kayak gitu. Kalau ajur mukmuk milenial udah nggak kenal tuh bahasa itu. Nah itu. Kalau di zaman saya sih masih mengenal bahasa itu. Saya nggak tahu ternyata kok artikel itu jadi viral loh. Masa? Iya. Ya karena unik itu ya, ajur mukmuk itu ya.